Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada di kelas online, cara mengajar online agar siswa tidak bosan bersama kelas dahsyat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik opening sebelum Anda mulai menyampaikan materi. Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, mari kita mulai materinya. Jadi yang pertama, kita harus menyapa audiens atau peserta didik terlebih dahulu. Jadi ketika setiap Anda mulai melakukan pengajaran online, pengajaran via daring, jangan langsung menyampaikan materi. Luangkan waktu sejenak untuk menyapa audiens atau peserta didik Anda. Ya mungkin sekitarnya 15 menit atau 5 menit gitulah. Kalau bisa sediakan waktu khusus ya. Jadi misalnya meminta peserta untuk hadir terlebih dahulu sebelum misalnya 15 menit sebelum dimulai gitu. Ini berlaku ketika kita menggunakan pengajaran online secara sinkron, secara live gitu ya, misalnya via Zoom gitu. Nah, teman-teman bisa tanyakan kabar terlebih dahulu. Misalnya juga, sudah sarapan belum nih? Atau misalnya kemarin baru liburan, tanya ini teman-teman kemarin liburan kemana aja ya gitu. Kemudian tanyakan juga apa saja kegiatannya para peserta didik itu. Kemudian juga boleh tanyakan setelah ini ada kegiatan apa, atau sebelum ini ada kegiatan apa gitu, ada mapel apa lagi, ada mata kuliah apa lagi, seperti itu. Jadi ini untuk membangun keakraban, jangan ibaratnya langsung menyampaikan materi. Baik anak-anak, kali ini kita akan bahas materi itu, jangan, tetapi ada sapa terlebih dahulu, ada saling sapa terlebih dahulu. Tanyakan sesuatu yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting untuk ditanyakan, tetapi ini sangat penting bagi mereka. Ketika mereka kita tanyakan hal-hal seperti itu, mereka akan merasa kita perhatikan. Ketika mereka merasa kalau kita memperhatikan mereka, ini akan membangun kedekatan dengan mereka. Ketika kita berhasil dekat dengan mereka, maka pengajaran yang kita sampaikan akan jauh lebih efektif. Mereka akan dengan senang hati menerima pelajaran dari kita. Bahkan mereka akan menanti kapan lagi nih sama bapak itu, sama ibu itu untuk ada daring lagi, seperti itu ya. Jadi jangan langsung mulai materi, tapi tanya kabar terlebih dahulu, seperti itu. Next, jika live ya, seperti yang saya katakan tadi, disarankan meminta peserta didik untuk masuk ke ruang kelas virtual minimal 15 menit sebelum jam mulai. Nah, manfaatkan 15 menit ini untuk menyapa dan membangun keakraban dengan peserta didik. Apa saja lah, misalnya ada seorang pendidik ya, seorang dosen atau seorang guru, kemudian kemarin sebelumnya pernah melihat status salah satu peserta didik Anda, misalnya baru membeli laptop baru, boleh tuh disapa aja, kemarin ada yang beli laptop baru nih gitu. Nggak apa-apa. Kemudian ada yang baru ulang tahun, tanyakan aja, wah ini kemarin ada yang ulang tahun nih gitu, seperti itu. Jadi kita sapa santai gitu loh. Kalau perlu teman-teman bisa kok agak sedikit ngelucu gitu loh, bikin humor gitu supaya mengajak mereka untuk tertawa, supaya suasananya itu segar gitu ya, supaya gak kaku gitu. Karena salah satu penyebab kebosanan peserta didik selama belajar online adalah kaku gitu. Mungkin pengajarnya kaku, sistem pembelajarannya kaku, sehingga mereka gak nyaman untuk mengikuti pelajaran online. Maka dari itu kita perlu mencairkan suasana terlebih dahulu gitu loh. Perlu membangun keakraban terlebih dahulu. Kalau sudah gini teman-teman, kalau sudah akrab maka semuanya gampang ya. Kalau sudah dekat, enak semua. Anda mau mengajar online, mau menyampaikan materi yang sebenarnya membutuhkan ekstra energi untuk berpikir pun, mereka akan dengan senang hati melakukannya gitu. Dan mereka nggak akan kaku. Misalnya mereka nggak paham, mereka akan bertanya. Kebanyakan siswa atau mungkin mahasiswa juga padahal tidak paham dengan materi yang kita sampaikan. Tapi karena merasa nggak enak, kemudian merasa mungkin takut gitu ya, merasa kaku, ya jadinya mereka takut untuk menanyakan apa yang mereka tidak tahu. Nah, apabila kita sudah bisa mencairkan suasana ini dari awal ya, maka kekakuan ini nggak akan terjadi. Misalnya mereka nggak paham tentang suatu materi yang kita sampaikan, mereka akan bertanya. Oke, nah kemudian setelah kita membangun keakraban ya, jadi kita pertama membangun keakraban, basa-basi lah bahasanya gampangnya. Nah kemudian tahap transisi mulai penyampaian materi.
Nah, misalnya ini kita sudah mengalokasikan waktu kurang lebih 15 menit untuk saling sapa, saling ngobrol. Nah, kemudian saat ini sudah tiba waktunya untuk mulai pelajaran materi. Ya, kita langsung masuk pada tahap sesi. Jadi oke ya anak-anak, teman-teman, ini sudah jam 7. Kita akan mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain gitu. Gak apa-apa misalnya barangkali ada peserta yang belum masuk ke kelas virtual gitu ya. Nah, kemudian mulailah jelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari hari ini. Jelaskan durasi waktu belajar hari ini. Misalnya gini, oke, kita punya waktu sampai jam 8:30 nanti. Hari ini kita akan bahas ini teman-teman. Misalnya bahas tentang apa gitu ya. Bahas tentang sejarah apa gitu misalnya. Atau bahas tentang matematika misalnya bab apa. Misalkan bahasa Indonesia tentang apa. Bebas, apapun. Misalnya pelajaran fisika tentang apa gitu. Nah, kemudian disarankan untuk menjelaskan manfaat dan pentingnya materi yang akan dibahas hari ini gitu. Jadi misalnya Anda mengajari matematika, ya coba Anda carilah referensi, sangkut pautkan dengan apa sih materi hari ini, pentingnya itu untuk apa dalam kehidupan, aplikasinya apa ya. Jadi jangan cuma ya gini kita akan belajar ini tapi tidak dijelaskan materi. Harus ada karenanya, harus ada sebabnya. Karena jika kita mencantumkan sebabnya, ini dapat mendorong motivasi peserta didik untuk mengikuti pengajaran yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman cari tahu terlebih dahulu manfaat materi yang akan teman-teman sampaikan hari ini, itu manfaatnya untuk apa, aplikasinya untuk apa. Misalnya matematika, oh ya kali ini kita akan membahas matematika bab apa misalnya ya. Nah, kemudian disarankan dengan mempelajari ini akan melatih pikiran kita supaya lebih kritis, supaya lebih memiliki critical thinking. Dengan memiliki critical thinking, kita akan lebih waspada dalam hidup. Kita nggak akan mudah ketipu, kita juga akan lebih bisa logis dalam berpikir, seperti itu. Jadi sampaikanlah manfaatnya gitu. Nah, kemudian setelah buatlah kesepakatan ya. Ini kesepakatan ini penting karena kesepakatan ini yang akan memperkuat pengajaran Anda supaya lebih maksimal gitu loh. Jadi misalnya gini, ada kesepakatan misalnya kalau misalnya pelajarannya live ya, pengajarannya live itu harus open camera. Ya, dengan open camera itu peserta didik akan lebih fokus, nggak ada yang kabur ke online. Kabur ke online itu ikut Zoom, ikut live, kamera dimatikan, audio dimatikan, kemudian dia tinggal tidur. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, dengan open kamera ini bisa membuat peserta didik itu tetap terfokus dan terjaga di depan layar dan mengikuti pelajaran Anda sampai selesai gitu. Jadi misalnya aja nih ada peserta didik yang tidak bisa open kamera karena syarat dan lain hal, misalnya kuotanya lemot kalau open kamera, atau misalnya laptopnya jadi ngeblank kalau harus open kamera, kan itu banyak sekali alasannya. Maka mereka harus membuat izin tertulis bila perlu ya. Misalnya bisa disampaikan via WA atau mungkin bisa chat via Zoom, terserah. Yang penting mereka harus betul-betul izin. Dan izin seperti ini harus dibatasi gitu ya. Atau misalnya lagi ada yang sakit, wah saya lagi sakit Pak, jadi hanya bisa mendengarkan audionya saja, nggak bisa open kamera gitu. Ya nggak apa-apa, tapi harus ada izin ya. Dengan izin ini, dengan menetapkan adanya izin ini, berarti Anda sama saja menyampaikan kepada peserta didik Anda bahwa pengajaran Anda itu penting, nggak boleh main-main ya, nggak boleh diabaikan begitu saja ya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa meminta peserta didik untuk membuat catatan ya. Catatan apa? Ya catatan apapun asalkan jangan memberatkan. Misalnya catatan tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Misalnya kita di awal bilang oke ya, sebagai bukti kalian mengikuti Zoom hari ini, kalian wajib membuat catatan kecil. Catatannya nggak boleh panjang-panjang, minimal nggak boleh lebih dari 1 halaman. Ini supaya apa? Supaya nggak memberatkan mereka. Karena kadang-kadang, mohon maaf, ada peserta didik yang dalam tanda kutip itu lebay ya, ketika kita minta untuk membuat catatan kecil, tapi membuat catatan seperti makalah, berhalaman-halaman, berlembar-lembar. Ya. Nah, kalau seperti itu kadang-kadang juga akan mempengaruhi temannya. Wah, dia aja biaya bikinnya catatan banyak, masa aku mau sedikit. Nah, ini secara nggak langsung akan memberatkan peserta didik lainnya. Nah, jangan sampai Anda terkesan memberatkan peserta didik. Kalau Anda sudah terkesan memberatkan peserta didik, nanti siswa tidak akan termotivasi untuk mengikuti
kelas Anda, seperti itu. Jadi dibatasi. Ya nanti kalian wajib membuat catatan kecil tidak lebih dari 1 halaman, ukuran fontnya segini, ya, pakai font ini. Ya catatannya apapun, nggak harus catatan sangat detail. Catatan intinya apa sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti kelas yang ini, apapun. Ya, misalnya kalian mendapatkan inspirasi tentang apa, harus apa, tuliskan aja. Ya, jangan kaku itu. Jadi ini penting. Tujuannya apa? Dengan kita meminta mereka membuat catatan, ini akan membuat mereka otomatis menaruh perhatian terhadap materi yang kita sampaikan. Gitu loh. Ya. Kalau mereka tidak diminta catatan, maka mereka bisa saja mengabaikan itu ya, misalnya sambil santai, sambil ngalamun gitu, nggak fokus itu. Tapi dengan meminta mereka membuat catatan, ini akan membuat mereka harus fokus pada materi yang Anda sampaikan. Seperti itu teman-teman, ya. Dan yang perlu diingat ketika kita memberikan tugas untuk membuat catatan, jangan sampai terkesan memberatkan, ya. Dan jangan sampai betul-betul memberatkan. Buat seringan mungkin, tujuannya apa? Ini untuk merangsang keaktifan saja. Merangsang keaktifan peserta didik. Atau mungkin kalau bukan catatan juga bisa, misalnya tanya, nanti di akhir bisa sampaikan, nanti di akhir saya akan mengajukan pertanyaan. Atau di awal juga boleh, nanti tolong sampaikan pelajaran apa yang kamu sampaikan hari ini, hikmah apa yang kamu dapatkan hari ini dari pelajaran ini. Misalnya hikmahnya supaya apa, itu kan banyak ya. Hikmah itu berarti kan nggak harus meminta peserta didik untuk mencatat seperti mengcopy paste materi kita, tetapi hikmah apa yang dipelajari, sesuatu apa yang dipelajari. Nah, baik begitu ya sahabat-sahabat semua, materi pada kali ini ya pasti bermanfaat. Jadi sekali lagi, teknik opening ini sangat penting dalam memulai pengajaran online. Jangan pernah lupakan teknik opening ya. Jadi mulailah dengan menyapa terlebih dahulu, sediakan waktu terlebih dahulu ya. Oh ya teman-teman, kalau bisa ya ini ya, seperti ini, gunakan prinsip ini. Jadi sebelum kita memulai kelas H-1 atau malamnya misalnya ya, kita umumkan terlebih dahulu peserta didik wajib ikut 15 menit, wajib masuk 15 menit ke ruangan virtual gitu ya, sebelum pelajaran dimulai. Ini tujuannya supaya waktu ini bisa digunakan untuk saling sapa, untuk menyapa peserta didik. Ini jauh lebih baik daripada teman-teman mengorbankan waktu yang dianggarkan atau waktu yang sudah disediakan. Misalnya waktu belajarnya hanya 45 menit. Nah, itu sayang sekali apabila dikorbankan. Lebih baik gunakan waktu lain gitu ya. 15 menit sebelum dimulai gitu. Kalaupun tidak bisa ya nggak apa-apa, misalkan korbankan waktu utama tapi jangan lama-lama. Misalnya sebelum pelajaran Anda ternyata peserta didik ada pelajaran lain, ada mata kuliah lain, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap sisihkan waktu untuk saling sapa ya, minimal 5-7 menit lah gitu ya. Oke, demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetap di kelas Desya dan salam bahagia.